Tahukah Anda bahwa setiap 40 detik seseorang di dunia mengalami serangan jantung? Dan sebagian besar dari mereka tidak pernah menduga hal itu akan terjadi pada diri mereka. Mengapa? Karena mereka mengabaikan tanda-tanda peringatan yang sebenarnya sudah muncul bertahun-tahun sebelumnya. Selamat datang di Sehat Menuju Senja. Saya seorang dokter dengan pengalaman klinis lebih dari 20 tahun, dan hari ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi Anda yang berusia 50 tahun ke atas. Kita akan membahas tentang kolesterol tinggi, atau yang dalam dunia medis kami sebut sebagai hiperlipidemia. Saya tahu, banyak dari Anda mungkin berpikir, kolesterol tinggi itu kan masalah orang tua. Saya masih merasa sehat-sehat saja. Atau mungkin Anda berpikir, kalau ada masalah, pasti tubuh saya akan memberitahu. Sayangnya, kolesterol tinggi tidak bekerja seperti itu. Inilah yang kami sebut sebagai silent killer, pembunuh diam-diam. Ia bekerja perlahan, tanpa suara, tanpa rasa sakit, namun konsekuensinya bisa sangat serius. Di usia 50-an, tubuh kita mengalami perubahan metabolisme yang signifikan. Kemampuan tubuh untuk mengatur lemak dalam darah mulai menurun. Hormon-hormon yang tadinya membantu melindungi pembuluh darah kita mulai berkurang produksinya. Dan disinilah masalahnya. Kolesterol bisa mulai menumpuk tanpa kita sadari. Dalam praktik klinis saya telah bertemu dengan ratusan pasien yang baru menyadari masalah kolesterol mereka setelah mengalami kejadian serius, serangan jantung, stroke, atau komplikasi lainnya. Dan hampir semuanya mengatakan hal yang sama. Dok, saya tidak merasakan apa-apa sebelumnya. Tidak ada yang sakit. Itulah mengapa video ini sangat penting. Hari ini, saya akan membagikan 7 tanda kolesterol tinggi yang sering diabaikan, khususnya di usia 50-an. Tanda-tanda ini mungkin tampak sepele. Mungkin Anda anggap sebagai bagian normal dari penuaan, padahal sebenarnya tubuh Anda sedang memberi peringatan. Dengan memahami tanda-tanda ini, Anda bisa mengambil tindakan pencegahan sebelum terlambat. Karena dalam dunia medis, kami selalu mengatakan, mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Dan untuk penyakit jantung dan pembuluh darah yang disebabkan kolesterol tinggi, pernyataan ini tidak pernah lebih benar. Jadi, mari kita mulai perjalanan edukasi kesehatan kita hari ini. Saya akan menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami tanpa istilah medis yang rumit, namun tetap berdasarkan ilmu kedokteran yang sahih. Tetaplah bersama saya sampai akhir video, karena di bagian akhir saya akan memberikan panduan praktis yang bisa Anda terapkan mulai hari ini untuk menjaga kesehatan Anda. Baik, sebelum kita masuk ke 7 tanda yang perlu diwaspadai, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya kolesterol itu dan mengapa ia menjadi begitu penting di usia 50-an. Kolesterol pada dasarnya bukanlah musuh. Justru tubuh kita memerlukan kolesterol untuk berbagai fungsi penting. Kolesterol adalah salah satu komponen penyusun dinding sel-sel kita. Ia membantu produksi hormon-hormon penting seperti hormon seks dan kortisol, serta berperan dalam produksi vitamin D dan empedu untuk mencerna makanan. Jadi, kolesterol itu sebenarnya adalah zat yang esensial bagi tubuh kita. Masalahnya bukan pada keberadaan kolesterol itu sendiri, melainkan pada keseimbangannya. Dalam darah kita, kolesterol tidak bisa larut begitu saja. Ia harus dibungkus dalam partikel-partikel protein yang kita kenal sebagai lipoprotein. Ada 2 jenis utama yang perlu Anda ketahui, LDL atau Low Density Lipoprotein dan HDL atau High Density Lipoprotein. LDL sering disebut sebagai kolesterol jahat, bukan karena ia benar-benar jahat, tetapi karena jika kadarnya berlebihan, ia cenderung menempel di dinding pembuluh darah kita. Bayangkan seperti kerak yang perlahan menumpuk di pipa air rumah Anda. Lama-kelamaan, pipa itu menyempit dan aliran air menjadi terhambat. Begitu pula yang terjadi di pembuluh darah kita. Sebaliknya, HDL disebut kolesterol baik karena ia bertugas mengangkut kolesterol berlebih dari pembuluh darah kembali ke hati untuk diproses dan dibuang, ibarat petugas kebersihan yang membersihkan kerak dari pipa tersebut. Nah, di usia 50-an, terjadi beberapa perubahan penting dalam tubuh kita. Pada wanita, memasuki masa menopause, produksi hormon estrogen menurun drastis.
Estrogen ini sebenarnya memiliki efek perlindungan terhadap pembuluh darah dan membantu menjaga keseimbangan kolesterol. Ketika kadarnya turun, risiko peningkatan kolesterol LDL meningkat. Pada pria, meskipun tidak mengalami perubahan hormonal sedrastis wanita, tetapi di usia ini biasanya sudah terjadi akumulasi dari pola hidup bertahun-tahun. Pola makan yang kurang sehat, kurangnya aktivitas fisik, stres yang berkepanjangan, semuanya mulai menunjukkan dampaknya. Yang membuat kolesterol tinggi sangat berbahaya adalah sifatnya yang tanpa gejala. Tidak seperti sakit kepala yang membuat Anda tidak nyaman atau sakit perut yang membuat Anda mencari pertolongan, kolesterol tinggi bekerja dalam diam. Proses penumpukan plak di pembuluh darah berlangsung bertahun-tahun tanpa Anda rasakan apa-apa. Saya ingat seorang pasien, sebut saja Pak Budi, usia 53 tahun. Ia datang ke klinik untuk check-up rutin, merasa sehat dan bugar. Namun ketika hasil lab keluar, kadar kolesterol totalnya mencapai 280 mg per desiliter dengan LDL di angka 180 mg per desiliter. Jauh di atas batas normal. Pak Budi sangat terkejut karena ia tidak merasakan keluhan apapun. "Tapi dok, saya baik-baik saja," katanya. Namun ketika kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan USG pembuluh darah leher, terlihat sudah ada penebalan dinding pembuluh darah, tanda awal penyempitan. Inilah mengapa pemahaman tentang tanda-tanda dini menjadi sangat krusial. Karena ketika gejala yang jelas sudah muncul, seperti nyeri dada atau kesemutan, seringkali kerusakan pembuluh darah sudah cukup signifikan. Sekarang, mari kita bahas 7 tanda kolesterol tinggi yang sering diabaikan, khususnya di usia 50-an. Saya akan menjelaskan satu persatu dengan detail, sehingga Anda bisa mengenalinya dengan mudah. Tanda pertama, zaktelasma, benjolan kuning di sekitar kelopak mata. Pernahkah Anda memperhatikan ada benjolan kecil berwarna kuning di sekitar kelopak mata Anda atau orang-orang di sekitar Anda? Benjolan ini biasanya tidak sakit, tidak gatal, dan seringkali dianggap hanya sebagai tanda penuaan biasa. Dalam dunia medis, kami menyebutnya zaktelasma. Zaktelasma sebenarnya adalah penumpukan kolesterol di bawah kulit, khususnya di area kelopak mata. Mengapa di area ini? Karena kulit di sekitar mata sangat tipis sehingga penumpukan kolesterol lebih mudah terlihat. Meskipun zaktelasma tidak berbahaya secara langsung, kehadirannya adalah penanda visual bahwa kadar kolesterol dalam darah Anda mungkin sudah tinggi. Tidak semua orang dengan kolesterol tinggi memiliki zaktelasma, dan tidak semua zaktelasma disebabkan kolesterol tinggi. Namun jika Anda melihat benjolan seperti ini, terutama jika bertambah besar atau bertambah banyak, ini adalah sinyal untuk segera memeriksakan kadar kolesterol Anda. Tanda kedua, arcus senilis, cincin putih atau keabuan di sekitar kornea mata. Tanda kedua juga ada di area mata. Coba Anda perhatikan mata Anda di depan cermin dengan pencahayaan yang baik. Apakah ada cincin putih atau keabuan di tepi luar bagian berwarna mata Anda, mengelilingi kornea? Ini disebut arcus senilis. Pada orang yang lebih tua, arcus senilis bisa muncul sebagai bagian dari proses penuaan normal. Namun jika Anda melihat cincin ini muncul di usia 50-an, apalagi jika terlihat jelas dan tebal, ini bisa menjadi indikator bahwa kadar LDL Anda tinggi. Arcus senilis terbentuk karena deposit lemak, termasuk kolesterol di kornea mata. Sama seperti zaktelasma, ini adalah tanda visual yang tidak boleh diabaikan. Dalam praktik saya, ketika saya melihat pasien dengan arcus senilis yang jelas di usia relatif muda, saya selalu merekomendasikan pemeriksaan profil lipid lengkap. Tanda ketiga, kesemutan atau mati rasa yang sering terjadi. Sekarang kita beralih ke tanda yang mungkin lebih sering Anda rasakan, kesemutan atau mati rasa, terutama di tangan dan kaki. Banyak orang menganggap ini hanya karena posisi duduk atau tidur yang salah atau karena faktor usia. Memang, kesemutan bisa disebabkan banyak hal, misalnya kekurangan vitamin B12 atau diabetes. Namun, kolesterol tinggi juga bisa menjadi penyebabnya. Bagaimana bisa? Ketika kolesterol menumpuk di pembuluh darah, termasuk pembuluh darah kecil yang mengalirkan darah ke saraf-saraf perifer di tangan dan kaki, aliran darah menjadi berkurang. Saraf-saraf ini tidak mendapat cukup oksigen dan nutrisi, sehingga Anda merasakan kesemutan, mati rasa, atau bahkan sensasi seperti ditusuk-tusuk jarum. Yang perlu diwaspadai adalah jika kesemutan ini terjadi berulang-ulang, terutama di waktu istirahat, bukan hanya setelah posisi tertentu.
Jika Anda sering terbangun malam hari karena tangan atau kaki kesemutan, atau jika kesemutan terjadi saat Anda sedang beraktivitas ringan, ini perlu dicermati lebih serius. Tanda keempat, kram atau nyeri kaki saat berjalan. Tanda keempat berkaitan dengan kaki, khususnya nyeri atau kram di betis saat berjalan. Dalam istilah medis, kami menyebutnya claudicatio intermittent. Kondisi ini terjadi ketika pembuluh darah yang mengalirkan darah ke kaki kita menyempit akibat penumpukan plak kolesterol. Bayangkan Anda sedang berjalan santai, mungkin di taman atau di mall. Tiba-tiba betis Anda terasa nyeri, kram, atau pegal yang memaksa Anda berhenti sejenak. Setelah istirahat beberapa menit, nyeri berkurang, dan Anda bisa berjalan lagi. Namun setelah berjalan beberapa waktu, nyeri kembali muncul. Pola nyeri seperti ini adalah ciri khas claudicatio. Otot-otot kaki membutuhkan lebih banyak oksigen saat beraktivitas. Jika pembuluh darah menyempit, suplai oksigen tidak mencukupi, dan timbullah rasa nyeri. Saat istirahat, kebutuhan oksigen berkurang, sehingga nyeri mereda. Banyak orang mengira ini hanya karena kurang olahraga atau kelelahan. Padahal, ini bisa menjadi tanda bahwa pembuluh darah Anda sudah mengalami penyempitan akibat aterosklerosis, penumpukan plak kolesterol di dinding pembuluh darah. Tanda kelima, mudah lelah tanpa sebab yang jelas. Kita semua pernah merasa lelah, namun ada perbedaan antara lelah karena bekerja keras dan lelah yang tidak wajar. Jika Anda merasa sangat lelah meskipun sudah cukup istirahat, jika aktivitas ringan yang dulu mudah dilakukan kini terasa berat, ini patut diwaspadai. Kolesterol tinggi dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah koroner, yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah ke jantung. Ketika jantung tidak mendapat cukup oksigen dan nutrisi, kemampuannya memompa darah ke seluruh tubuh menurun. Akibatnya, organ-organ dan otot-otot Anda tidak mendapat suplai darah yang optimal dan Anda merasa lelah. Yang berbahaya, kelelahan kronis ini sering dianggap sebagai bagian normal dari penuaan. Wajar, saya kan sudah 50-an, begitu kata banyak pasien. Padahal di usia 50-an yang sehat, Anda seharusnya masih bisa menjalani aktivitas dengan energi yang cukup baik. Tanda keenam, disfungsi ereksi pada pria. Ini adalah topik yang sering dihindari, namun sangat penting untuk dibicarakan, terutama untuk pria di usia 50-an. Disfungsi ereksi atau kesulitan mencapai atau mempertahankan ereksi bukan hanya masalah seksual, tetapi seringkali merupakan tanda awal penyakit pembuluh darah. Pembuluh darah di organ intim pria berdiameter lebih kecil dibandingkan pembuluh darah jantung atau otak. Karena itu, penyempitan akibat penumpukan kolesterol seringkali terdeteksi lebih dulu di sini, bahkan sebelum gejala jantung muncul. Dalam dunia medis, kami sering mengatakan bahwa disfungsi ereksi adalah jantung yang berbicara melalui penis. Artinya, jika ada masalah ereksi yang muncul, terutama di usia relatif muda seperti 50-an, ini bisa menjadi peringatan dini bahwa pembuluh darah Anda mulai bermasalah. Sayangnya, banyak pria yang malu membicarakan hal ini dengan dokter. Mereka mencoba mencari solusi sendiri, membeli obat-obatan tanpa konsultasi. Padahal yang sebenarnya diperlukan adalah pemeriksaan menyeluruh, termasuk kadar kolesterol dan kesehatan jantung. Tanda ketujuh, perubahan warna kuku atau kulit kaki. Tanda terakhir mungkin yang paling jarang diperhatikan, perubahan pada kuku kaki yang tumbuh lebih lambat, menebal, atau berubah warna menjadi kekuningan atau kecoklatan. Ini bisa menjadi tanda aliran darah yang berkurang. Demikian juga dengan kulit kaki. Kulit yang terlihat mengkilap, licin, kehilangan rambut-rambut halus, atau terasa lebih dingin dibanding biasanya, bisa mengindikasikan bahwa aliran darah ke ekstremitas berkurang. Ini adalah konsekuensi dari penyempitan pembuluh darah akibat aterosklerosis. Kadang-kadang luka kecil di kaki juga lebih lambat menyembuh. Ini karena proses penyembuhan membutuhkan aliran darah yang baik untuk membawa sel-sel imun dan nutrisi ke area yang luka. Jika aliran darah terhambat, penyembuhan pun terganggu. Setelah memahami tanda-tandanya, sekarang mari kita bahas mengapa kolesterol tinggi bisa terjadi, khususnya di usia 50-an. Pertama, faktor pola makan. Ini adalah penyebab yang paling bisa kita kontrol. Makanan tinggi lemak jenuh seperti daging berlemak, jeroan, makanan yang digoreng dengan minyak yang dipakai berulang kali, makanan olahan, mentega, dan produk susu tinggi lemak, semuanya berkontribusi meningkatkan kadar kolesterol LDL. Di Indonesia, dengan budaya kuliner yang kaya, tantangannya memang besar.
Nasi Padang dengan rendang, gulai otak, santan kental, atau gorengan sebagai camilan sehari-hari. Semua ini nikmat, namun jika dikonsumsi berlebihan tanpa keseimbangan akan berdampak pada kesehatan. Kedua, kurangnya aktivitas fisik. Di usia 50-an, banyak orang yang sudah mulai mengurangi aktivitas fisik. Pekerjaan yang lebih banyak duduk, kelelahan yang membuat enggan berolahraga, atau mungkin ada keluhan jentil yang membatasi gerak. Padahal aktivitas fisik sangat penting untuk menjaga keseimbangan kolesterol. Olahraga membantu meningkatkan HDL atau kolesterol baik dan menurunkan LDL. Ketiga, faktor genetik atau keturunan. Ada kondisi yang disebut familial hyperkolesterolemia, di mana seseorang secara genetik memiliki kecenderungan kolesterol tinggi sejak usia muda. Jika orang tua atau saudara kandung Anda memiliki riwayat kolesterol tinggi atau penyakit jantung di usia relatif muda, resiko Anda meningkat. Keempat, faktor hormonal, terutama pada wanita. Seperti yang saya singgung sebelumnya, menurunnya hormon estrogen saat menopause menghilangkan efek perlindungan terhadap pembuluh darah. Ini membuat wanita di usia 50-an perlu lebih waspada. Kelima, kondisi kesehatan lain seperti diabetes, hipertensi, atau obesitas. Kondisi-kondisi ini sering berjalan bersamaan dengan kolesterol tinggi, membentuk apa yang kami sebut sebagai sindrom metabolik. Jika Anda memiliki salah satu kondisi ini, resiko Anda untuk memiliki kolesterol tinggi juga meningkat. Keenam, kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol berlebihan. Merokok merusak dinding pembuluh darah, membuatnya lebih mudah ditempeli plak kolesterol. Alkohol berlebihan dapat meningkatkan kadar trigliserida, jenis lemak lain dalam darah yang juga berbahaya. Dan terakhir, stres kronis. Di usia 50-an, banyak yang menghadapi tekanan dari berbagai arah. Tanggung jawab pekerjaan, biaya pendidikan anak, perawatan orang tua yang sudah lanjut usia. Stres kronis dapat mempengaruhi metabolisme lemak dan meningkatkan risiko kolesterol tinggi. Dari pengalaman klinis saya selama bertahun-tahun, ada beberapa pola yang saya lihat berulang kali. Salah satunya adalah apa yang saya sebut sebagai sindrom terlalu sibuk untuk sehat. Banyak pasien di usia 50-an adalah orang-orang yang sangat produktif. Mereka berada di puncak karir, memiliki tanggung jawab besar di pekerjaan atau bisnis, mengurus keluarga dan berbagai komitmen sosial. Akibatnya, kesehatan sering menjadi prioritas kesekian. Nanti saja dok, setelah proyek ini selesai, atau saya tidak punya waktu untuk check up rutin, adalah kalimat yang sangat sering saya dengar. Yang memprihatinkan, banyak yang baru datang setelah mengalami kejadian akut, asam lambung, mini stroke, atau nyeri dada yang tidak bisa diabaikan lagi. Pada titik itu, kerusakan sudah terjadi. Tentu kita masih bisa melakukan perawatan, namun mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Kesalahan umum lainnya adalah self-diagnosis atau pengobatan sendiri berdasarkan informasi dari internet atau saran teman. Teman saya bilang minum jus ini bisa menurunkan kolesterol, atau saya sudah minum suplemen herbal, jadi harusnya aman. Masalahnya, tanpa pemeriksaan yang tepat, Anda tidak tahu kondisi sebenarnya, dan tanpa pengobatan yang sesuai, risiko tetap ada. Ada juga mitos yang berkembang di masyarakat. Misalnya, saya kurus jadi tidak mungkin kolesterol tinggi. Faktanya kolesterol tinggi bisa terjadi pada siapa saja, termasuk orang dengan berat badan normal. Atau mitos lain, saya sudah menghindari makan telur, jadi kolesterol pasti turun. Padahal, kolesterol dalam darah lebih banyak dipengaruhi oleh konsumsi lemak jenuh dan trans, serta produksi kolesterol oleh hati sendiri, bukan hanya dari telur. Yang juga sering terjadi adalah ketidakpatuhan terhadap pengobatan. Ketika dokter meresepkan obat penurun kolesterol seperti statin, beberapa pasien berhenti minum setelah kadar kolesterol turun. Sudah normal dok, jadi saya stop obatnya. Padahal untuk beberapa kasus, obat perlu diminum jangka panjang untuk menjaga kadar kolesterol tetap terkontrol. Sekarang mari kita bahas bagian yang paling penting. Apa yang bisa Anda lakukan? Pertama dan utama adalah perubahan gaya hidup. Ini adalah fondasi dari pengelolaan kolesterol. Mulailah dengan pola makan. Kurangi konsumsi lemak jenuh dan lemak trans. Perbanyak konsumsi fiber dari sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian utuh. Fiber larut seperti yang terdapat dalam oatmeal, kacang-kacangan, dan apel dapat membantu menurunkan kolesterol LDL. Ganti sumber protein Anda. Daripada daging merah berlemak setiap hari, variasikan dengan ikan yang kaya omega-3, seperti salmon, tuna, atau makarel. Omega-3 membantu meningkatkan HDL dan menurunkan trigliserida. Protein nabati dari tempe, tahu, dan kacang-kacangan juga sangat baik. Untuk memasak, gunakan minyak yang lebih sehat seperti minyak zaitun atau minyak canola.
Hindari menggoreng dengan minyak yang sama berulang kali. Metode memasak yang lebih sehat adalah merebus, mengukus, memanggang, atau menumis dengan sedikit minyak. Kedua, aktivitas fisik. Anda tidak perlu langsung menjadi atlet. Mulailah dengan yang sederhana namun konsisten. Berjalan kaki 30 menit sehari 5 hari seminggu sudah memberikan manfaat signifikan. Jika Anda memiliki masalah jentil, berenang atau bersepeda bisa menjadi alternatif yang lebih nyaman. Yang penting adalah konsistensi. Lebih baik olahraga ringan namun rutin daripada olahraga berat namun hanya sesekali. Aktivitas fisik tidak hanya membantu menurunkan kolesterol, tetapi juga mengontrol berat badan, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan kesehatan jantung secara keseluruhan. Ketiga, kelola stres dengan baik. Temukan cara yang sesuai untuk Anda. Apakah itu meditasi, yoga, hobi, atau berkumpul dengan orang-orang terkasih. Tidur yang cukup dan berkualitas juga sangat penting. Usahakan tidur 7-8 jam setiap malam. Keempat, hentikan kebiasaan merokok dan batasi konsumsi alkohol. Tidak ada kata terlambat untuk berhenti merokok. Manfaatnya bisa dirasakan dalam waktu singkat. Kelima, dan ini sangat penting, pemeriksaan kesehatan rutin. Di usia 50-an, idealnya Anda melakukan pemeriksaan profil lipid yang mencakup kolesterol total, LDL, HDL, dan trigliserida setidaknya sekali setahun. Jika Anda memiliki faktor risiko tambahan seperti diabetes atau hipertensi, mungkin perlu lebih sering. Jangan tunggu sampai ada gejala. Ingat, kolesterol tinggi tidak memberikan gejala yang jelas hingga terjadi komplikasi. Pemeriksaan rutin adalah cara terbaik untuk deteksi dini. Dan keenam, jika memang diperlukan pengobatan, ikuti anjuran dokter dengan disiplin. Obat penurun kolesterol seperti statin telah terbukti sangat efektif dan aman jika digunakan sesuai petunjuk. Jangan berhenti atau mengubah dosis tanpa berkonsultasi dengan dokter Anda. Kapan Anda harus segera ke dokter? Jika Anda mengalami salah satu dari 7 tanda yang telah kita bahas, terutama jika lebih dari satu tanda muncul bersamaan. Jika Anda memiliki riwayat keluarga dengan penyakit jantung atau kolesterol tinggi, atau jika Anda sudah berusia 50 tahun ke atas dan belum pernah memeriksa kolesterol dalam 2-3 tahun terakhir. Jangan menunda. Kesehatan adalah investasi terbaik yang bisa Anda berikan untuk diri sendiri dan keluarga. Baik, kita sudah sampai di penghujung pembahasan kita hari ini. Mari saya rangkumkan poin-poin penting yang perlu Anda ingat. Kolesterol tinggi adalah kondisi yang sangat umum, terutama di usia 50-an, namun sering tidak disadari karena tidak menimbulkan gejala yang jelas. Inilah yang membuatnya berbahaya. Namun, tubuh kita sebenarnya memberikan sinyal-sinyal halus yang perlu kita perhatikan. 7 tanda yang telah kita bahas, santelasma di kelopak mata, arcus senilis di kornea, kesemutan atau mati rasa, kram kaki saat berjalan, kelelahan yang tidak wajar, disfungsi ereksi pada pria, dan perubahan pada kuku atau kulit kaki, semuanya bisa menjadi petunjuk bahwa kadar kolesterol Anda perlu diperiksa. Bukan berarti jika Anda mengalami salah satu dari tanda ini, Anda pasti memiliki kolesterol tinggi. Namun, tanda-tanda ini adalah pengingat untuk melakukan pemeriksaan. Karena dengan deteksi dini, kita bisa mencegah komplikasi serius seperti serangan jantung atau stroke. Apa yang bisa Anda mulai lakukan hari ini? Pertama, perhatikan tubuh Anda. Luangkan waktu sejenak untuk memeriksa apakah ada tanda-tanda yang telah kita diskusikan. Kedua, evaluasi pola makan dan aktivitas fisik Anda. Apakah sudah cukup sehat dan seimbang? Ketiga, jadwalkan pemeriksaan kesehatan jika Anda belum melakukannya dalam 1 tahun terakhir. Ingatlah, menjaga kesehatan di usia 50-an bukan tentang membatasi diri dari semua kesenangan hidup. Ini tentang keseimbangan. Anda tetap bisa menikmati makanan favorit, namun dalam porsi yang wajar dan tidak setiap hari. Anda tetap bisa bersantai, namun juga menyempatkan untuk bergerak aktif. Kesehatan adalah perjalanan, bukan tujuan. Setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini akan memberikan dampak besar untuk masa depan Anda. Dan yang terpenting, Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Keluarga, teman, dan tenaga kesehatan profesional ada untuk mendukung Anda. Jangan biarkan rasa takut atau keraguan menghalangi Anda untuk mengambil tindakan. Pemeriksaan kesehatan itu sederhana, cepat, dan bisa memberikan ketenangan pikiran atau justru kesempatan untuk intervensi dini jika memang ada masalah. Saya selalu mengatakan kepada pasien-pasien saya, tubuh Anda adalah rumah Anda yang paling berharga. Anda merawat rumah tempat tinggal Anda dengan baik, merawat kendaraan Anda dengan servis rutin. Mengapa tubuh Anda yang akan menemani Anda sepanjang hidup tidak mendapat perhatian yang sama? Terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk belajar bersama saya hari ini di Sehat Menuju Senja.
Saya harap informasi yang telah kita bahas memberikan Anda pemahaman yang lebih baik tentang kolesterol tinggi dan bagaimana mengenali tanda-tandanya di usia 50-an. Pengetahuan adalah langkah pertama menuju kesehatan yang lebih baik. Namun pengetahuan tanpa tindakan tidak akan membawa perubahan. Jadi saya mengajak Anda untuk tidak hanya mendengarkan, namun juga mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari. Mulailah dengan hal kecil. Periksa mata Anda di mirror. Perhatikan bagaimana tubuh Anda bereaksi terhadap aktivitas sehari-hari. Jadwalkan waktu untuk pemeriksaan kesehatan. Dan yang paling penting, jangan tunda kesehatan Anda demi hal-hal lain yang terasa lebih mendesak. Karena tanpa kesehatan, semua pencapaian lainnya menjadi tidak bermakna. Ingatlah, menjaga kesehatan adalah bentuk cinta kepada diri sendiri dan kepada orang-orang yang Anda sayangi. Keluarga Anda membutuhkan Anda dalam kondisi sehat dan bugar. Masih banyak momen indah yang ingin Anda nikmati bersama mereka. Dan semua itu membutuhkan tubuh yang sehat. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, saya akan sangat menghargai jika Anda berkenan untuk memberikan like dan subscribe channel Sehat Menuju Senja ini. Dengan subscribe, Anda akan mendapatkan notifikasi setiap kali kami mengunggah video baru tentang topik-topik kesehatan penting lainnya. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini kepada keluarga, teman, atau siapapun yang menurut Anda bisa mendapatkan manfaat dari informasi ini. Karena kesehatan adalah sesuatu yang perlu kita jaga bersama-sama. Jika Anda memiliki pertanyaan, pengalaman, atau topik kesehatan yang ingin Anda pelajari lebih lanjut, silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya selalu senang mendengar dari Anda dan akan berusaha menjawab sebisa saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah sehat, tetaplah waspada, dan ingatlah bahwa kesehatan Anda ada di tangan Anda sendiri. Saya doakan Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Salam sehat dari Sehat Menuju Senja. Terima kasih dan sampai jumpa.